Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lanjutan dari landasan prosedur produksi. Untuk mencapai tujuan produksi, syarat utama pengelolaan produksi yang pertama adalah prosedur mencantumkan posisi petugas yang bertanggung jawab, di setiap operasi. Ada unit bahan baku, ada yang bertanggung jawab, bisa pengawas, atau unit produksi membawai pengawas bahan baku, pengawas produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah prosedur harus memberikan instruksi yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan produksi di setiap tahapan. SOP harus memberikan instruksi. SOP-nya harus jelas. Yang kedua adalah harus memberikan instruksi atau SOP yang jelas. SOP-nya. Selain SOP, harus memberikan pengetahuan tentang batas operasinya, batas tanggung jawabnya sampai mana, kemudian bertanggung jawab kepada siapa, terus bawahnya siapa. Selain itu harus memberikan instruksi yaitu K3-nya, K3, keselamatan dan kesehatan kerja, harus diberikan penjelasan atau keterangan. Oke, selanjutnya adalah prosedur produksi harus tersedia bagi pekerja yang menjalankan atau memelihara proses. Harus ada orangnya, harus ada orang yang bertanggung jawabnya, harus ada yang mengawasi atau memelihara, harus ada yang memegang mesinnya. Selanjutnya adalah proses produksi harus ditelaah ulang secara berkala. Apa maksudnya ditelaah ulang itu? Dilakukan plan, do, check, and action atau PDCA, atau kita lakukan koreksi terus. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, harus lalu dilakukan koreksi. Termasuk perubahan yang diperlukan proses produksi. Ya, termasuk perubahan jika kita urgent ada yang urgent atau yang penting yang harus dilakukan, mana harus didahulukan. Kemudian teknologi, jika ada mesin baru harus ada yang minimal, harus ada yang bisa atau mengoperasikan, atau minimum harus memberikan penjelasan, memberikan bimbingan untuk orang yang baru atau orang yang baru mungkin yang belum bisa. Baik. Kemudian peralatan maupun sarana produksi, termasuk peralatan apa yang digunakan maupun sarana produksi, sarana pendukungnya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri prosedur produksi yang baik, antaranya adalah yang pertama adalah format standar dan instruksinya jelas. Adalah ciri-ciri prosedur produksi yang baik adalah format standar dan instruksinya jelas. Jelas serta ringkas, tidak bertele-tele. Format standar dan instruksinya kerjanya jelas serta ringkas. Yang kedua adalah langkah-langkah kerjanya jelas, memuat sarana pelaksanaan dilengkapi dengan hasil tersebut.
Yang ketiga adalah ciri prosedur yang baik adalah menjelaskan batas operasi yang aman. Ya, memberikan batas kewenangan. Tugasnya apa sampai mana, tanggung jawab sampai mana, harus memberikan tanggung jawab yang ada batasnya. Kemudian dilengkapi dengan daftar periksa sebagai sarana pemeriksaan kembali untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Diberikan checklist, daftar checklist harian per mesin maupun per hari atau mungkin per jam, tergantung dari situasi dan kondisi. Setelah itu adalah dilengkapi dengan diagram, skema, dan gambar untuk memperjelas makna. Ya, harus dilengkapi gambar. Gambarnya apa, simbol-simbolnya apa, harus dilengkapi. Gunanya apa? Diagram, skema untuk mengurangi tulisan, istilahnya mengurangi tulisan. Maka dilengkapi dengan skema dan gambar, memudahkan orang. Selanjutnya adalah dilengkapi dengan prosedur pengendalian produksi sementara atau tidak rutin. Dilengkapi dengan prosedur pengendalian produksi sementara maupun tidak rutin. Oke, sampai situ kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah pengendalian dokumen. Nah, ini yang penting. Kenapa harus dikendalikan? Untuk mengendalikan dokumen yang sudah disahkan atau penyebaran penggunaan dan menambahkan dokumen, maka ada beberapa yang harus dilakukan agar dokumen atau prosedur operasi tetap terkendali. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah ketahui lokasi semua salinan manual. Ini untuk administrasi adalah mengetahui lokasi semua salinan manual. Untuk sekarang rata-rata pakai komputer, jadi tidak terlalu. Sekarang pakai komputer semua, jadi bisa lebih menghemat kertas. Ini sudah. Oke. Kemudian adalah edarkan salinan sahnya saja. Nah, ini kalau biasanya sekarang salinnya edarkan salinan sahnya. Kalau sekarang bisa, dulu kan pakai fotokopi bisa, sekarang pakai foto atau WhatsApp bisa, lebih memudahkan. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjutkan, yaitu Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu landasan praktek kerja aman. Landasan praktek kerja aman. Praktek kerja aman merupakan prosedur pelaksanaan kerja yang terkait dengan pekerjaan tidak rutin atau tidak rutin. Hal ini tidak tercakup dalam proses produksi maupun proses pemeliharaan pabrik. Prosedur ini sangat penting sebab pekerjaan tidak rutin seringkali menimbulkan bencana industri. Nah, pekerjaan tidak rutin seringkali menimbulkan bencana industri. Seperti yang terjadi di kegiatan lepas pantai Piper Alpha. Contohnya adalah kegiatan lepas pantai Piper Alpha pada tanggal 6 Juli 1988 yang mengakibatkan meninggalnya 167 pekerja. Prosedur ini juga terkait dengan pekerjaan konstruksi yang dilakukan di daerah pabrik atau yang mempengaruhi produksi. Oke.
Cakupan praktek kerja aman yang pertama adalah LOTO. Apa LOTO itu? Lockout atau take out. Lockout atau take out. LOTO, lockout atau take out. Atau pengendalian bahaya energi. Lockout. Yang kedua adalah pembukaan. Pemotongan jalur peralatan proses. Pembukaan. Kemudian yang ketiga adalah memasuki ruang terbatas. Ada confined space. Apa ruang terbatas? Ruang yang hanya diperbolehkan oleh orang-orang tertentu maupun orang yang memiliki spesifikasi tertentu. Misalnya, kalau kita masuk di ruang mesin, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan mesin maupun orang-orang yang diberikan tanggung jawab di bagian mesin tersebut. Yang ketiga adalah izin kerja panas, termasuk melakukan hot tapping. Harus ada izinnya. Yang pertama adalah izin kerja panas. Cakupan kerja panas, hot tapping. Yang kelima adalah bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian harus ada izinnya, harus mempunyai izin. Kalau kita bekerja di ketinggian harus safety, mulai dari kepala, kemudian dari mata harus pakai kacamata, kemudian harus pakai masker, kemudian harus pakai full harness body untuk sabuknya yang full body, kemudian harus pakai sarung tangan, harus pakai sepatu safety dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan kendaraan di daerah pabrik. Ya, penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan harus orang yang diberikan tanggung jawab. Kalau dia diberikan tanggung jawab di mesin di forklift, ya dia harus memiliki keadaan di bidang sopir forklift ataupun maintenance. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan alat berat dan alat angkut di daerah pabrik. Ya, alat berat termasuk alat berat ekskavator maupun alat angkut. Selanjutnya penggunaan alat dengan radiasi. Nah, radiasi. Selanjutnya adalah penggunaan bahan peledak. Termasuk itu adalah selanjutnya adalah memastikan sistem pemadam kebakaran untuk sementara. Sistem pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah mengisolasi peralatan pelepas tekanan untuk sementara. Nah, pelepas tekanan. Relief device untuk sementara. Langkah selanjutnya adalah melangkai bypass atau pengunci interlock untuk sementara. Harus ada interlock, kunci pengunci atau lock-to. Bisa ada tulisan lock-to. Selanjutnya adalah penggalian di dalam atau sekitar daerah operasi. Ya, kalau bekerja di pertambangan. Selanjutnya adalah memasuki daerah operasi atau petugas yang tidak berwenang. Oke, ini adalah memasuki daerah yang tidak biasa atau tidak dibolehkan atau yang diizinkan karena hal-hal tertentu atau terkecualian. Selanjutnya adalah memasuki daerah khusus dengan biaya tertentu selama operasi. Kalau contoh adalah kita memasuki pertambangan
samakan. Di sini ada bahaya tertentu. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan praktek kerja aman. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah latih pekerja. Latih pekerja untuk memahami dan menyadari bahaya secara terus-menerus. Latih pekerja bisa melakukan briefing, melakukan studi banding, maupun memberikan penjelasan. Yang kedua adalah memperhatikan kemungkinan dorongan pekerja melakukan kesalahan akibat tekanan pekerjaan. Ya, mungkin karena dorongan pekerjaan, atau mungkin karena urgensi, mungkin karena tekanan target harus terpenuhi, maka harus diperhatikan jika melakukan pekerjaan bypass atau mempercepat yang sifatnya berbahaya. Yang ketiga adalah beri gairah pada manajemen senior untuk terlibat pada praktek kerja aman. Memberikan gairah manajemen senior untuk terlibat pada praktek kerja aman. Memberikan santunan, memberikan reward, Selanjutnya adalah memberikan kewenangan izin kerja, sebaiknya disebarkan pada tingkat pekerjaan di unit terkait. Izin kerja harus diberikan kepada unit terkait, berarti unit yang bersangkutan. Kalau kita bekerja di unit produksi, ya kita berikan unit produksi. Kalau unit proses, ya kita berikan unit proses. Mengapa? Jika kita memberikan izin adalah pimpinan operasi yang memahami bahaya di tempat kerja, bisa berakibat apa? Jika kita memberikan kelalaian, bisa menimbulkan apa? Bahaya. Memberikan izin yang tidak pada orang yang ahlinya bisa berbahaya. Yang kelima adalah perluas pengamatan keselamatan atas pelaksanaan praktek kerja aman ke tingkat pelaksana. Memberikan pengamatan, memberikan pengarahan, memberikan pelatihan kepada pengawas atau tingkat pelaksana atau mandor. Yang keenam adalah gunakan penggunaan belangko daftar pemeriksa. Nah, itu harus absensi rutin. Yang ketiga adalah harus menggunakan komputer, atau kita bisa menggunakan HP maupun komputer. Oke, selanjutnya adalah pelatihan. Apa pelatihan ini? Pelatihan adalah apa itu pelatihan? Pelatihan merupakan unsur dari manajemen keselamatan maupun produksi yang sangat penting. Sebab para pekerja lah yang mengelola peralatan, kemudian material, proses, dan bekerja pada lingkungan yang penuh bahaya dan risiko. Tanpa kompeten yang sesuai dengan tugasnya, kemungkinan pekerja melakukan kesalahan akan meningkat.
Jika kita bekerja tanpa kompetensi, resikonya adalah semakin tinggi. Kenapa? Kemungkinan melakukan kesalahan itu lebih besar atau lebih besar. Oke. Pelatihan memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah pelatihan awal atau training. Pelatihan awal atau initial training. Setiap pekerja yang terlibat dalam suatu proses produksi dan setiap pekerja yang dilibatkan dalam proses produksi harus mendapatkan pelatihan tentang pandangan umum proses produksi. Nah, setiap pekerja yang terlibat harus mendapatkan pelatihan tentang proses produksi maupun prosedur produksi. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan bagi pekerja yang terlibat harus mempunyai sertifikasi secara tertulis. Ada kompetensi secara tertulis bahwa pekerja tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam prosedur produksi. Harus mempunyai sertifikat, istilahnya harus mempunyai sertifikat. Kemudian unsur yang kedua adalah pelatihan penyegaran. Apa maksudnya pelatihan penyegaran? Pelatihan penyegaran disediakan paling sedikit 3 tahun. Nah, penyegaran refreshing, diulang, diberikan pemahaman kembali, di-refresh. Paling sedikit setiap 3 tahun. Dan lebih sering jika diperlukan bagi setiap pekerja yang terlibat proses. Dan lebih sering jika diperlukan bagi setiap pekerja yang terlibat. Minimal adalah setiap mau melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah unsur utama pelatihan adalah dokumentasi pelatihan. Harus ada dokumentasi. Karyawan ini atau pekerja yang melakukan pelatihan harus ada dokumentasi. Memungkinkan untuk mengetahui bahwa pekerja ini sudah melakukan sertifikasi maupun mengikuti pelatihan secara penuh. Dikhawatirkan tanpa dokumentasi dia tidak ikut maupun bolos. Oke, selanjutnya adalah landasan pelatihan. Yang pertama adalah bentuk pelatihan. Tadi sudah bentuk pelatihan. Kita lanjutkan. Adalah cara memastikan kompetensi. Perusahaan harus mempunyai cara untuk memastikan kompetensi hasil pelatihan. Jadi setelah pelatihan harus mempunyai kompetensi. Sebagai contoh, di perusahaan minyak dan gas, untuk seorang asisten operator, diperlukan persyaratan pekerjaan sebanyak 25 keterampilan. Kalau kita mau bekerja atau ingin bekerja di perusahaan Pertamina maupun Pertamina atau minyak dan gas lain
BUMN, maka harus sekolah, istilahnya harus mempunyai pendidikan maupun keterampilan 25. Yang pertama adalah penanggulangan kebakaran dan keselamatan kerja, K3-nya. Minimal K3 adalah kebakaran. Yang kedua adalah lingkungan. Harus mempunyai pengenalan lingkungan. Yang ketiga adalah tugas-tugas rutin apa saja. Kalau kita bekerja di perusahaan minyak, apa tugas rutinnya? Yang kedua adalah setiap peralatan dikelola. Ada 20 keterampilan mengenai keterampilan dalam unit produksi. Nah, itu adalah. Selanjutnya